Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, fatiris samawati wal ardin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini Allah izinkan kita semua bisa hadir di majelis ilmu, semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi tafkir Islami, berfikir Islami ya. Materi tafkir Islami ini beda dengan afkar Islamiyah, pemikiran Islam ya. Dua hal berbeda. Kalau pemikiran Islam itu produk-produk pemikiran. Kalau tafkir Islam ini ada cara berpikir. Di layar materi kita sekarang adalah dasar-dasar hukum Islam atau dasar hukum-hukum Islam. Nah, kalau dibuat simple, Islam itu kan ajarannya ada 3 kategori, ini simpelnya. Pertama, ajaran di bidang ideologi, disebut dengan iman atau tauhid atau akidah. Yang kedua, ajaran di bidang hukum. Nah, yang kemudian terkenal namanya fikih itu. Baik itu hukum pribadi, keluarga, masyarakat, pidana, perdata. Yang terakhir, ajaran di bidang akhlak atau etika. Mulai dari sifat mental kayak menghormat, kayak bersyukur, sabar, ikhlas, sampai senyum, jalan dengan sopan, tidak melangkai pundak orang. Itu namanya ajaran di bidang. Yang kita bahas hari ini yang di bidang hukum. Di bidang akidah, di bidang akhlak enggak. Kenapa kok yang mempengaruhi yang dominan dalam pembahasan itu kok hukum? Karena sebagian besar hidup orang itu bersentuhan dengan hukum. Bahkan Allah juga suka menyebut tilka hududullah. Itulah hukum-hukum Allah. Jadi memang agak identik Islam itu hukum. Meskipun Islam itu bukan hanya hukum. Hukum itu hanya bagian dari ajaran agama. Cuman karena saking merasuknya dimensi hukum ke banyak hal, maka akhirnya hukum itu seakan-akan dominan. Jadi kalau kita bicara Islam seakan-akan hukum, padahal bukan hukum, ada bab yang lain. Jadi ya, kalau kita bicara hukum Islam, maka ada yang namanya dasar hukum. Harus dipahami ya, dasar hukum. Dasar hukum itu usulul hukum, dasar hukum. Nah, di sini dasar hukum yang telah disabdakan Nabi jelas sekali ya. Taraktu fikum amrain, yakni kitab Allah wa sunnatan nabiyyin. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Jadi seluruh yang dimaksud dasar hukum ini, seluruh ketetapan hukum dalam Islam sekaligus seluruh perjalanan atau tindakan hukumnya muslim harus ada dasarnya di Quran maupun sunnah. Clear ya sampai posisi ini ya insyaallah ya. Nah, sekarang kejadiannya nanti ada banyak kasus terutama setelah wafatnya Nabi. Ada banyak kasus setelah wafatnya Nabi, di mana didapati muncul perkara hukum yang tidak disebutkan secara jelas di Quran maupun Sunnah. Mau diapain ini? Salah satu contoh yang konkret tuh menulis Quran di satu mushaf. Itu tidak dikerjakan Nabi SAW. Yang kerjakan siapa? Abu Bakar. Nah, khusus Quran itu banyak sekali tindakan yang Nabi tidak mengerjakannya. Jadi tidak ada sunnahnya. Kecuali dasar umum sekali. Yakni menjaga sunnah. Atau menjaga Quran. Setelah ditulis, maka ditulis ulang zaman Utsman menjadi 6 mushaf.
dikirim ke seluruh wilayah. Itu belum menyelesaikan perkara. Dengan masuknya banyak orang non-Arab ke Islam, mereka nggak kenal tulisan Arab yang tanpa titik, tanpa harokat. Jadi aslinya tulisan Arab tanpa titik, tanpa harokat. Jadi tulisan minhu sama mi'ah itu sama tulisannya. Minhu, mem, bulitan tengah, sama bunder. Itu bisa dibaca minhu, bisa dibaca mi'ah. 100 maknanya, minhu darinya. Maka lahirlah tulisan Arab dikasih titik. Dikasih tanda. Itu abad kedua itu sudah 160-an. Jadi mushaf yang Bapak Ibu semua pegang itu sudah sekian proses. Ini ada titiknya, ada tandanya. Jadi ada yang hamzah meskipun begini, dikasih di atas. Kalau di bawah berarti ya, non 1 non, kalau 2 tak. Itu saja ternyata belum membuat orang selain Arab bisa baca. Hanya diharokati. Ya. Itu dasarnya apa? Dasarnya apa itu? Sesuatu yang sudah diterima oleh kalian semua. Namanya akhirnya itulah ijma. Ijma sahabat waktu itu berdasarkan pemahaman mereka pada Quran dan Sunnah bahwa mushaf perlu ditulis dalam satu Quran, dalam satu mushaf. Clear? Nah, salah satu contoh konkret tentang tindakan yang pasti kalian pasti pusing memahaminya. Ini tindakan Umar sholat tarawih 23 rakaat. Itu unik sekali. Gak usah ya, kalau bicara hukum itu gak usah pakai emosi, pakai otak aja. You setuju ya silahkan, kalau nolak silahkan. Kan saya bukan ngajar hukum, ngajar cara berpikir supaya benar. Kalau masalah hukumnya silahkan tanya sama orang fikih. Begitu cara berpikirnya kacau, pasti konklusinya pasti kacau. Itu ada satu tindakan yang menarik. Saya pancing antum ya. Itu Umar melakukannya, semua sahabat masih ada. Termasuk Aisyah yang menyatakan bahwa lam yazid an ikhda asyaraka. Nabi tidak menambah salat malam melebihi 11 rakaat. Aisyah masih ada. Itu gimana coba cara berpikirnya? Kalau Umar itu mungkar, tidak mungkinlah dibiarkan para sahabat. Paham? Itu cara berpikirnya. Kalau Umar itu mungkar, nggak mungkin dibiarkan. Jadi gimana itu statusnya? Itu nanti antum pikir aja. Itu namanya cara berpikir. Ibnu Abbas di situ masih ada yang meriwayatkan sholat tarawih Nabi itu 13 rakaat. Masih ada. Dan dia tidak melarang Umar melakukan tindakan itu. Termasuk Umar menghidupkan sholat jamaah setelah sudah tidak dikerjakan sama Nabi hampir 27 hari. Sahabat masih ada. Itulah namanya cara berpikir, penetapan hukum. Jadi nggak serta-merta. Makanya ada beberapa ungkapan, misalnya ini contoh ya, ini pemancing Anda berpikir. Kan sering kita di lapangan ada satu tindakan gini. Pertanyaannya itu bagus banget, tapi ketika diletakkan ke konstruksi berpikir hukum, itu tidak tepat. Ada satu tindakan nanyanya gini, Nabi ngerjakan enggak? Enggak, ya berarti enggak boleh. Paham ya, saya ulang lagi ya. Ada satu tindakan orang bertanya, Nabi ngerjain enggak? Enggak, berarti enggak boleh dong. Oh gitu ya. Kamu nanya, itu cara konstruksi berpikir itu benar apa enggak? Itu salah, fatal itu. Kenapa coba? Karena perkara itu untuk menjadi boleh, tidak selalu harus dikerjakan Nabi. Hah? Perkara itu menjadi boleh dalam hukum agama, itu tidak selalu dasarnya harus dikerjakan Nabi. Dasarnya kan Quran maupun sunnah. Sunnah itu ada pekerjaannya, ada pernyataannya, ada ketetapannya.
Kalau semua perkara yang tidak dikerjakan Nabi nggak boleh, maka tindakan Abu Bakar itu nggak boleh. Nih paham ya nih? Saya berikan contoh tadi. Karena Rasulullah nggak ngumpulin Quran di satu mushaf. Tindakan para ulama mengkasih harokat itu haram hukumnya. Dan faktanya, antum nggak akan bisa baca Quran. Logik ya. Itu Nabi nggak ngerjain itu. Tindakan tabi'in di zaman Umar bin Abdul Aziz mengasih titik, mengasih wakaf, qaf, jim, tanda-tanda supaya bacaannya, wakafnya di mana, berhentinya di mana. Itu haram hukumnya karena Nabi nggak melakukannya. Nabi hanya ngasih contoh cara baca. Sahabat mendengarkannya. Nah, ini dikonstruksikan dan tanda titik-titik itu semua. Lebih jauh lagi, kalau semua perkara hanya boleh kalau harus dikerjakan Nabi, maka azl nggak boleh. Azl itu tahu ya, menempatkan sperma di luar tempatnya. Karena hadisnya itu tidak kerjaan Nabi itu. Kunna na'zil wal wahyu yang zil. Kami melakukan azl dan wahyu lagi turun. Itu bukan kerjaan Nabi. Sahabat melakukan itu, terus Nabi mendiamkannya. Ya sudah. Berarti kan Nabi nggak tidak secara pasti disebut sebagai mengerjakannya. Ini cara berpikir itu. Apakah mengerjakannya? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi tidak ada bukti konkret Nabi melakukannya. Jadi bukan hadis fi'li. Salat qabliyah maghrib. Nabi enggak mengerjakannya itu. Itu adalah kerjaan sahabat, Nabi melihatnya. Dan macam-macam. Nah terus cara berpikirnya benar gimana? Kalau ada perkara, pertanyaan cerdas itu ada dasar hukumnya enggak? Nah gitu baru benar. Ya, paham ya? Tapi di bidang hukum ya, bukan di bidang etika ya. Di bidang etika mah beda lagi nanti urusannya. Tindakan Anda itu ada dasar hukumnya enggak? Dasar hukum itu setelah Quran Sunnah lahirlah para sahabat mulai membicarakan dasar hukum. Ini berawal dari hadis Mu'adz bin Jabal yang sangat terkenal. Ketika Rasul mengutus ia ke Yaman, kata Nabi, bima qadaita, dengan apa kau tetapkan, kau putuskan perkara. Qadaitu bi kitabillah. Saya tetapkan dengan kitab Allah. Kata Nabi, fa illam tajid. Bayangkan ya. Berarti ada perkara yang tidak ada di Quran. Loh, berarti Quran enggak lengkap. Enggak gitu cara berpikirnya, Pak. Yakni yang tidak kau temui secara tertulis, tersurat, bukan tersirat. Kompletnya Quran itu global. Tapi ada case per case bisa aja enggak secara tertulis, tersurat, ada kasusnya. Maka fabi kita, fabi sunnati nabiyyi. Maka aku tetapkan dengan sunnah Nabi. Fa'ilam tajid. Rasul udah nanya dari ya. Kalau enggak kau temui di sunnah nabinya gimana? Loh, berarti Quran sunnah enggak lengkap. Enggak gitu Pak cara berpikirnya. Makanya berpikir itu enggak boleh nihilis itu begitu itu enggak boleh nihilis. Itu kan nihilis namanya, nolkan perkara. Seakan hidup itu kalau enggak 1 0, enggak ada setengah, ada seperempat, seperlima. Berarti apa? Ajtahidu ra'i. Aku berijtihad dengan pendapat. Terus gimana? Ini yang kemudian menjadi awal muawal pembahasan. Kalau ada sebuah kasus enggak ditemui di Quran maupun sunnah, gimana? Mu'adz mengatakan ajtahidu ra'i. Disitulah mulailah para sahabat mempraktekkan bab-bab itu. Jadi sejak awal para sahabat tidak pernah memahami Quran Sunnah itu seperti ruangan. Aku sekali yang Anda akan mati di dalamnya kalau nggak muat. Quran Sunnah itu panduan. Begitu case-nya nggak ada Quran Sunnah, Anda mendapatkan panduan di Quran maupun Sunnah. Itulah namanya ijma. Itu pertama kali. Ijma itu karena Nabi pernah mengatakan, majtama qaumi ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat pada kesesatan. Jadi makanya ketika Abu Bakar itu menulis Quran, gak ada satu pun yang gak sepakat. Oh, udah berarti benar. Jadi umat Nabi itu dijamin oleh Allah Ta'ala. Tidak akan sepakat. Jadi kalau gak sepakat, berarti ada kemungkinan. Kalau sepakat, yakinlah benar. Maka tindakan
ulama memberikan harokat di Quran macam-macam, itu ijma. Gak ada satupun yang nolak. Oh benar, bagus. Itu bagus. Orang pada bisa baca Quran. Loh, bukan itu bid'ah. Enggak nganggap itu bid'ah. Kalau antum cara menetapkannya enggak berpikirnya itu bid'ah semua, itu dari awal sampai akhir. Itu namanya cara berpikir. Terus nanti ada kias. Nah, setelah ijma, itu tidak semua ulama menggunakannya. Tapi Quran sunnah ijma, namanya ijma. Berarti kan pakai ya. Nah, begitu kias, sebagian besar ulama, termasuk ulama sahabat ya. Kan namanya ulama, bukan berarti enggak sahabat, ulama para sahabat ada yang menggunakan kias. Sebagian kecil tidak menggunakan. Jadi tidak menggunakan itu sebagian kecil, dan itu Ibnu Hazm namanya. Jangan disematkan ke ahli hadis ya. Kadang orang ahli hadis nggak pakai kias. Loh, Imam Bukhari pakai kias. Cuman memang nggak terlalu banyak digunakan. Kias ini termasuk solusi konkret betul di awal-awal perjalanan Islam di luar Arab. Begitu zaman Khilafah Rasyidah, lalu itu zaman Umar Raja kan Persia udah masuk. Persia udah masuk. Romawi Timur udah masuk. Sam ini semua udah masuk semua. Bahkan sudah sampai ke arah Azerbaijan. Bahkan sudah ke Asia Tengah. Bayangin. Itu semua kasus setiap hari mungkin ada ribuan kali masuk kasus. Termasuk yang hari-hari ini kalian terima, tapi kalian tidak pernah menggugatnya. Zakat fitrah pakai beras. Ayo. Itu apa itu dasarnya? Zakat fitrah itu hadisnya pakai kurma. Yang punya kurma kan orang Arab. Sekarang aja di sini kurma banyak. Tahun 80 aja kurma itu nggak banyak. Hanya orang haji yang bawa kurma. Ada nggak di Tanah Abang kurma tahun 80-an? Saya mah. Sekarang aja. Saya masih ingat betul itu gimana para ulama itu ketika mendapati ada daerah yang nggak ada kurmanya dan nggak ada gandumnya. Kan kurma gandum dipakai di Arab. Terus pakai apa zakat fitrahnya? Wah, itu berarti pakai makanan pokok. Pakai makanan pokok yang bisa disimpan. Pakai makanan pokok, panjang ceritanya itu. Melihat karakter kurma sama gandum itu apa karakternya. Sehingga nanti dicari. Makanya kalau hari ini ada orang yang tidak mau kias, ya itu jangan zakat fitrah pakai beras. Itu paling gampang. Kalau you nggak terima kias, jangan zakat fitrah pakai beras. Jadi paling banter jangan mengatakan itu nggak ada dasarnya zaman Nabi, tapi itu aku menolak kiasnya, gitu paling. Itu ilmiah. Tapi kalau itu nggak zaman Nabi nggak ada. Lah, kalau zaman Nabi nggak ada semua jadi haram, mukamu juga nggak ada, hukumnya haram. Paham ya? Masya Allah cara berpikir itu. Jadi, nah ini nanti banyak dibantu di materi buku yang usul fikih. Makanya beberapa orang kalau belajar hadis nggak belajar usul fikih, nanti agak kacau cara istimbatnya. Cara mengambil hukumnya itu agak kacau. Paham ya? Ada namanya kias ini sangat membantu, yakni menyamakan perkara-perkara yang tidak ada di zaman Nabi, disamakan perkara-perkara yang tidak di zaman Nabi dengan perkara-perkara yang ada di zaman Nabi. Dikiaskannya kerbau dengan sapi, jadilah zakat. Yang menarik, kenapa enggak dikiaskan ayam dengan kambing? Kan? Dikiaskannya kambing Jawa dengan domba. Dikiaskannya kambing Garut dengan domba. Dikiaskannya banyak sekali kasus. Dikiaskannya beras dengan kurma gandum tentang kewajiban zakat. Sekarang yang kasus yang lagi rumit, dikiaskannya penghasilanmu di kantor dengan penghasilan perdagangan. Oh enggak,
Nggak boleh, nggak dari zaman Nabi. Boleh, nggak apa-apa. Berarti Anda menolak kias. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau menolak kias, ya berarti jangan kias yang lain, ngerti nggak? Jangan berpikirnya ngaco. Sementara satu sisi kau terima kias, satu sisi nggak terima kias. Nggak paham cara berpikir namanya. Jadi kalau tidak mau zakat profesi, jangan zakat pakai beras. Gampang cara berpikirnya. Terus gimana? Ya terserah. Zakat pakai korma. Boleh, boleh. Kau beli korma dari Saudi. Kalau kamu tidak mau zakat profesi dikiaskan dengan perdagangan sebagai sebuah sumber penghasilan, ya berarti jangan kau menzakati beras menjadi zakat, enggak wajib zakat. Karena beras itu jatuhnya kena kias. Karena yang bunyi sunahnya itu gandum sama, paham ya kira-kira. Itu dahsyat sekali. Makanya nanti kias ya, kan kelihatannya judul yang disepakati di panitia enggak ada. Salah satu hal yang sangat rumit, kebetulan saya memang dari Fakultas Hadis. Ini salah satu catatan penting bagi orang yang mau belajar hadis. Nanti kalau kita ketemu hadis Nabi, itu otaknya harus sangat cemerlang. Kalau enggak, nanti hadisnya kemana, pemahamannya kemana. Ini contoh, hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan sholat pakai sendal. Paham ya? Nabi itu sholat pakai sendal. Atau ketika salat bersama Nabi, Nabi kemudian meletakkan sendalnya. Kemudian para sahabat kami meletakkan semua. Nabi sholat, ya Rasul, kenapa kau lepas sendalmu? Aku dikasih tahu Jibril, sendalku kotor. Oh, dipikir itu sunnah. Sahabat, ya karena Nabi meletakkan sendal, jadi ikut meletakkan sendal. Ya kan, ngikuti aja Nabi. Nah, pertanyaan saya tanya. Apakah sholat pakai sendal itu menjadi bagian dari syariat, di mana kalian wajib sholat pakai sendal, atau tidak? Nah, itu namanya satu judul besar. Memahami fi'lun Nabi. Perbuatan Nabi. Oh, yang kayak gini Abu Hanifah itu luar biasa detailnya. Ini jangan remeh para ulama itu tahu gitu. Kita apa bersyukur. Jadi perbuatan Nabi itu nanti dikategorikan menjadi beberapa kategori. Pertama, apakah tindakannya itu tindakan yang bersifat basyari atau tindakan yang bersifat nubuah, aja syar'i. Tindakan basyari contoh, Nabi SAW setiap sore datang ke istrinya. Hadis sahih, hadis Imam Baghawi. Nah, berarti apakah kita suka setiap sore disunnahkan datang ke istri-istri kita? Nabi SAW rumahnya itu membangun rumah lebarnya sekitar kalau sekarang 4,5 meter sampai 7,5 meter atau 4 kali 7. Sekarang pertanyaan, apakah kita juga disunahkan membuat rumah yang lebarnya begitu? Itu perbuatan Nabi. Itu hadis. Nabi SAW meletakkan rumahnya yang depannya itu ordek, kemudian di pintu yang masuk ke kamar tidur itu baru pakai keras. Makanya ingat pada waktu Rasul wafat kan, Aisyah membuka mata Nabi, itu ordeng. Nah, rumahmu kalau depannya pintunya keras, itu bid'ah. Gimana kalau kayak gitu? Nabi SAW membentuk rumah itu kali 10, di depannya ada koridor, rumah Nabi. Itu namanya, ini tindakan syar'i atau basyari? Basyari itu sebagai seorang manusia, ya dia bangun rumah sesuai dengan luar biasa. Membelah gini ini gak gampang. Hadis itu kan seluruh Nabi. Anak saya sampai pernah bertanya gini, anak saya yang umur 9 tahun, cenaknya. Bi, Rasulullah itu kalau ngomong apa aja jadi hadis. Iya. Terus kalau misalnya dia bercanda, dia misalnya duduknya gini, itu jadi hadis. Wah, keren juga ya Rasulullah ya, gitu. Maksudnya apa aja jadi dasar gitu loh. Nabi SAW itu batas subuh sering ngomong-ngomong sama sahabatnya. Nabi SAW bangun masjid sesuai dengan yang kalian pahami. Tanpa karpet, tanpa ubin. Apakah semua tindakan ini, tindakan syar'i yang wajib atau sunnah kita ikuti? Atau tidak perlu kita ikuti? Ayo, jawabnya. Dan ada satu hadis Nabi. Nabi SAW, ini hadis yang
Di kitab Syama'il, ya. Sekarang Ustaz Didiat mempromosikan kitab Syama'il itu. Sebenarnya yang bagus, yang lebih bagus sebenarnya yang antum baca jangan yang Tirmidzi, tapi yang Syama'il Baghawi, lebih lengkap. Kalau Tirmidzi itu singkat banget. Aku lihat Nabi SAW ganteng sekali di bawah sinar bulan purnama, kata Anas bin Malik. Nah, jadi wajah ganteng itu sunnah, wajib diikuti atau gimana ceritanya? Makanya nanti itu hadis itu nanti dikategorikan. Tindakan basyari, tindakan syar'i. Nanti hadis di mana mala yasa'u lil muslimina ittiba'a. Hadis-hadis di mana muslim tidak punya kemampuan mengikutinya. Contohnya wajahnya Nabi. Kok nggak akan bisa ngikuti? Nabi itu wajahnya kadang putih kemerahan. Wajah kita bid'ah gitu kan. Karena kok tidak dikasih oleh Allah kemampuan. Jadi itu di luar. Itu hadis. Tapi kok tidak perlu ngikut. Dan macam-macam tadi. Banyak case-nya. Untuk rambut Nabi yang segini diikuti apa enggak? Macam-macam itu bab khalq itu. Nah, itu nanti sudah diklasifikasi baru ketahuan. Jadi enggak serta-merta. Begitu ada case langsung hadis Nabi. Itu cara berpikir. Cara mengistidlal namanya. Mengambil hukum dari dasar hukum. Makanya perlu paham dasar-dasar hukum. Nanti setelah kias, itu luar biasa kias itu. Nah, tentu nanti di kias ya ada yang kias yang fasid, ada yang soleh ya. Kiasnya yang enggak boleh. Kiasannya keliru. Ada berapa banyak kias yang agak debatable. Nah, makanya tidak semuanya hasil kias diterima oleh ulama yang lain. Itu akhirnya jadi khilaf. Gitu. Mengkiaskan pernyataan niat haji menjadi niat sholat, menjadi niat puasa. Itu dasarnya kiasnya. Enggak semua kias, para ulama setuju semua. Tapi ada kias yang setuju semua. Contohnya zakat, makanan pokok di luar gandum dan hampir semua sepakat tuh kias. Gak ada satu pun yang enggak boleh. Makanya kalau yang berbeda itu sedikit Ibnu Hazm. Dan Ibnu Hazm itu sudah enggak ada hari ini. Dawud Dhahiri punya murid Ibnu Hazm. Memang agak banyak diikuti anak-anak fakultas hadis. Kadang merasa hadis. Padahal dia sebenarnya itu Dawud Dhahiri sebenarnya. Karena ahli hadis menerima kias. Kenapa kalau enggak nerima kias? Puyeng gitu. Kalau kita enggak nerima kias, nanti akan ada satu kasus yang tidak ada hukumnya. Dan itu tidak mungkin terjadi. Gimana caranya coba? Sama dengan, ya sekarang yang hari ini sudah terjadi. Gimana hukumnya? Ini nanti akan ada kasus. Nikah di mana anggota nikah itu bertemu di Zoom. Bapaknya di Indonesia, istrinya di Amerika. Kemarin baru teman saya nikahkan putrinya yang ada di Amerika. Nah, saksinya tadi mana? Sah apa enggak? Enggak sah, berarti jual beli online enggak sah. Sama itu kan akad semua itu akad. Yang jadi masalah berarti boleh enggak kalau kita jumahan di Zoom? Keren enggak kira-kira? Makanya ini perkara kias ini memang nanti detail bahasanya. Tidak semua kias kemudian dibolehkan. Kalau akad nikah boleh. Boleh enggak kita khutbah Jumat online? Nah, keren enggak kira-kira? Bolehkah sholat jamaah online? Kalau sholat jamaah online enggak boleh, kenapa Anda punya masjid yang Anda enggak kasih ruang ini, terus jamaahnya ngikutin TV? Ayo. Boleh enggak itu? Saya tidak bahas fikih, bahasnya itu cara berpikir. Jadi saya suka gini, ada orang itu kontradiksi gitu. Satu sih dia terima, sisi. Jadi gini, kalau Anda enggak terima jamaah online, berarti Anda tidak boleh sholat jamaah menggunakan TV. Imamnya TV. Boleh usahakan satu majelis, sama itu online, sama. Tuh, berarti enggak boleh, berarti itu enggak boleh. Makanya Syafi'iyah enggak bolehkan yang kayak gitu. Kalau Syafi'iyah
Ini masjid antum benar. Gitu. Makanya kalau masjid-masjid yang tertutup rapat, terus imamnya pakai TV, berarti kan dia mengiaskan prosedur pengimaman tidak pakai langsung. Dianggap sudah sama aja prosedurnya. Berarti nanti jamaah online boleh. Lu nggak boleh, terus apa bedanya? Itu cara berpikir itu. Nah, karena nanti diadu-adu sendiri ya. Gitu. Jadi Masya Allah, para ulama itu begitu sudah menetapi kasus hukum, dasar hukum itu diaduk-aduk sampai, oh iya, kokoh. Kalau Anda nggak sanggup digugat, berarti cara berpikirmu berarti belum kokoh. Kayak kasus hari ini sekarang yang lagi ramai itu, nasabnya Balwi. Digugat semua. Kayak imat. Nah, Allah alam itu. Nah, itu proses ilmiah standar. Ya, nanti setelah itu nanti ada sekian dasar hukum yang oleh para ulama menggunakannya, sebagian tidak menggunakannya. Contohnya namanya istihsan, yakni menganggap baik. Ini baik kok. Tapi dasarnya apa ya? Enggak. Ini baik, tapi ini baik. Gitu. Tapi kalau dicari dasarnya enggak ada, tapi ini baik. Gitu. Contohnya, contoh yang paling gampang ini, ngimamin pakai speaker. Ini kan ribet sebenarnya. Gitu. Tapi baik. Gitu. Ya oke lah. Apa? Dasarnya apa? Nabi nggak melakukannya. Apa? Pakai speaker, ngimamin pakai speaker. Termasuk masjid pakai karpet. Bagus, bersih, rapi, keren. Udahlah. Nah, baik. Gak ada orang yang nolak, ini buruk gitu loh. Nah, udahlah. Tapi kan melanggar Nabi. Enggak lah, enggak melanggar lah. Jadi berpikirnya simpel aja. Lah kan masjid Nabi nggak pakai karpet. Nah itu nggak dimaksudkan itu. Gitu. Berarti makanya di Saudi ada masjid yang masih pasir. 1-2 masjid. Karena bagi dia itu tindakan syar'i. Boleh nggak? Boleh aja, silakan aja gitu. Kalau kita bicara berpikir selama prosedurnya memang boleh, berarti dia nggak pakai. Berarti menempatkan tindakan Nabi tadi sebagai tindakan syar'i. Ya boleh aja, silakan aja. Ya repot aja sendiri nggak apa-apa. Paham? Paham nggak cara berpikirnya? Jadi kalau ada orang, misalnya masjidnya tidak berkarpet, nggak ubin, boleh nggak? Boleh aja. Dasarnya masjid Nabi. Terus kalau ada berkarpet, ya boleh aja. Ya Nabi cara memahaminya. Kita belajar tentang cara berpikir, bukan produk berpikir. Kalau produknya masih silakan aja. Kena kan? Jadi beragama itu kalau kita cukup itu nyaman. Pikirin aja namanya ada orang. Ada orang nggak mau zakat profesi, ya silakan aja nggak apa-apa. Berarti ya konsekuensi dari cara berpikirmu itu berarti jangan zakatin beras. Nah, terus jangan zakatin dan jangan zakat fitrah pakai beras dan juga jangan banyak jangannya nanti kalau kayak gitu dia. Paham? Boleh aja nggak apa-apa. Berarti Anda menolak kias namanya. Boleh nggak menolak kias? Boleh. Karena tidak semua ulama menerima kias. Karena bagi dia yang tidak ada dasar di hadis berarti ya sudah lepas nggak usah dihukumi. Nggak ada hadisnya kok, ngapain kita ngukumin gitu. Nah berarti kalau misalnya apa? Anda safar ada Jumatan. Itu jamak apa enggak jamak? Ribet ente. Karena Nabi enggak pernah jamak antara Jumatan sama Asar. Itu kagok tuh. Kalau ente Jumatan, musafir enggak wajib Jumatan. Kalau ente mau jamak, enggak ada contohnya jamak Jumatan sama Asar. Pusing kayak itu. Kayak gitu. Jadi ngaduk-ngaduk. Jadi kalau ada satu produk hukum, lihatlah cara berpikirnya. Kamu aduk-aduk. Nah, kalau dia nggak kokoh, berarti jangan ikuti. Ini nggak kokoh dia. Itu namanya istimbat. Cara mengambil hukum dari dasar hukum. Jadi ada namanya dasar hukum, ada hukum. Sholat wajib itu bunyi hukum. Dasar hukumnya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Surat itu kata seorang mukmin kitab catatan yang berwaktu-waktu. Loh, gimana cara memahami kata kitaban menjadi kewajiban? Oh, itu lama panjang. Itu namanya istimbat.
yakni memahami dasar hukum dengan cara yang sudah diajarkan sama Rasul supaya jadi hukum. Itu ada ilmunya. Bukan berarti kalau ada hadis, langsung, enggak gitu cara berpikirnya. Ada hadis, ada Quran, pemahamannya gimana ini? Itu namanya istimbat, istidlal. Ada ilmunya. Nabi begini, Nabi begitu, Nabi begini, begitu. Yang tadi yang saya ceritakan. Berarti apakah hukumnya apa? Saya berikan contoh tadi. Nabi SAW pernah sholat malam, sementara Aisyah, hadis sahih. Sementara Aisyah radhiyallahu taala anha itu terlantangkan kakinya di depan Nabi. Kata Aisyah, kalau Nabi mau sujud, aku tarik kakiku. Kalau Nabi sudah berdiri, aku lentangkan. Berarti Nabi sholatnya di mana? Di tempat tidur. Sekarang kesimpulannya, apakah sholat di tempat tidur hukumnya sunnah? Dan metodenya begitu. Bu, nanti kalau sholat kita ngikuti Nabi. Kamu terlentang depan gua, nanti kalau aku sujud, lu tarik. Gitu. Hadis tadi. Tapi ada hadis lagi menarik. Di satu malam yang gelap gulita, aku kehilangan Nabi. Maka aku raba-raba. Aku ketemu kaki Nabi. Ternyata Nabi sedang sholat. Nah, ini Nabi sholatnya tidak diranjang. Nah, paham nggak kira-kira? Terus gimana berarti? Penetapan hukumnya. Oh, tempat sholat tidak jadi bahasan. Buktinya apa? Nabi tidak menepati tempat sholat tertentu. Nah, itu cara berpikir. Kalau ada perkara yang dimaksudkan oleh Nabi, pasti Nabi menetapi. Kalau nggak menetapi, berarti nggak dimaksudkan. Jadi sholat malam itu boleh diranjang, boleh dibawa, boleh di mana? Nah, yang antum pahami hari ini. Oh, pantesan sholat malam itu boleh di mana-mana. Jadi nggak perlu sampai punya musola di rumah, nggak perlu. Karena Nabi sholat pernah diranjang, pernah dibawa. Paham? Itu namanya cara berpikir. Itu ya insya Allah ya. Nah, nanti ada istisab. Ada satu nanti kalau khusus Imam Malik itu qaulus sahabi. Pernyataan sahabat. Itu dari dasar hukum. Kalau ada kasus, nggak ada. Quran nggak ada. Hadis nggak ada. Ijma nggak ada. Ada sahabat ngomong apa? Udahlah ikuti aja deh. Kenapa? Karena kata Nabi yang berikan jaminan. Ashabi kan nujum. Idak tadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu bagi bintang. Kalau kau ikuti dia, maka aku dapat petunjuk. Itu makanya salah satu dasar ulama Madinah sampai hari ini. Sholat tarawihnya 23 hadis ini. Suruh ngikuti sahabat 23, ikuti aja. Kok nggak cocok sama sunnah? Sahabat lebih paham sunnah daripada inti. Paham nggak kira-kira? Gitu kira-kira. Itu cara berpikirnya. Tapi yang 11 boleh? Boleh, itu dasarnya. Paham? Jadi akhirnya kalau kita ngomong cara berpikir itu boleh semua. Selama kau tahu cara berpikirnya. Gitu kira-kira. Bahwa nanti Anda milih yang mana itu terserah ente. Gitu. Selama prosedur berpikirnya kok ada, silakan aja. Aku kan ngajarkan prosedur berpikir. Bukan ngajarkan hasil berpikir. Prosedur berpikir ya nanti di sini. Ustadz milih yang mana? Beda lagi urusannya mah. Tapi ini mah boleh-boleh aja. Yang nolak kias boleh, yang terima kias boleh. Yang pakai pernyataan sahabat boleh, enggak juga boleh. Abu Hanifah enggak pakai pernyataan sahabat. Ya, mungkin ini demikian. Nanti ada syar'u mangqoblana. Ada sekian dasar hukum setelah Quran dan Sunnah. Dan itu diakui oleh Quran dan Sunnah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.